Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ia Maulana, Alifia Khairunisa, dan Salsabila Putri Aulia. Dalam pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai metabolisme nitrogen. Nah, isi pembahasan ini mencakup adanya metabolisme nitrogen, kemudian siklus nitrogen atau N2, kemudian ada proses-proses dalam siklus nitrogen, kemudian dilanjutkan ada asimilasi, sulfat, kemudian juga ada peranan nitrogen dan sulfur, dan yang terakhir yaitu ada defisiensi unsur nitrogen dan belerang. Nah, yang pertama ini adalah metabolisme nitrogen. Nitrogen ini merupakan unsur makro yang sangat penting, akan tetapi unsur ini terdapat dalam jumlah yang sedikit di dalam tanah, sedangkan yang diangkat tanaman ini cukup banyak. Nah, sumber nitrogen ini untuk tanaman adalah N2 atmosfer. Dalam bentuk N2, nitrogen ini tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh tanaman, akan tetapi harus diubah dulu menjadi nitrat atau amonium melalui proses tertentu sehingga tersedia bagi tanaman. Sebagian besar nitrogen yang terdapat di dalam organisme hidup ini berasal dari penambatan atau reduksi oleh mikroorganisme prokariot. Sebagian diantaranya terdapat di akar tumbuhan atau dari pupuk hasil penambatan secara industri. Sejumlah kecil nitrogen pindah dari atmosfer ke tanah sebagai NH dan NO bersama air hujan dan diserap oleh akar. NH4 ini berasal dari pembakaran industri, aktivitas gunung berapi, dan juga kebakaran hutan. Sedangkan NO-nya ini berasal dari oksidasi N2 oleh O2 atau ozon dengan bantuan kilat atau radiasi ultraviolet. Nah, sumber lain NO adalah samudra. Penyerapan NO dan NH oleh tumbuhan memungkinkan tumbuhan untuk membentuk berbagai senyawa nitrogen, terutama protein, pupuk, pupuk tumbuhan mati, mikroorganisme, serta hewan merupakan sumber penting nitrogen yang dikembalikan ke tanah. Nah, selanjutnya yaitu siklus nitrogen atau N2, yang mana siklus nitrogen ini adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan, dan pelepasan nitrogen dalam air limbah telah secara dramatis mengubah nitrogen global. Sebagian besar nitrogen yang terdapat di dalam organisme hidup ini berasal dari penambatan atau reduksi oleh mikroorganisme prokariot. Sebagian diantaranya terdapat di akar tumbuhan tertentu dari pupuk hasil penambatan secara industri. Sejumlah kecil nitrogen pindah dari atmosfer ke tanah sebagai NH dan NO3 bersama air hujan dan diserap oleh akar. NH4+ ini berasal dari pembakaran industri, kemudian aktivitas gunung berapi, dan kebakaran hutan. Sedangkan NO3 ini berasal dari oksidasi N2 dan N2 oleh O2 atau ozon dengan bantuan kilat atau radiasi ultraviolet. Sumber lain dari NO3 adalah samudra. Penyerapan NO3 dan NH4+ oleh tumbuhan memungkinkan tumbuhan untuk membentuk berbagai senyawa nitrogen terutama protein, pupuk, tumbuhan mati, mikroorganisme, serta hewan merupakan sumber penting nitrogen yang dikembalikan ke tanah, tapi sebagian besar nitrogen tersebut tidak larut dan tidak segera tersedia bagi tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu proses-proses dalam siklus nitrogen, yang mana nitrogen ini hadir di lingkungan dalam berbagai bentuk kimia termasuk nitrogen organik, amonium atau NH4+, kemudian nitrit NO2-, kemudian nitrat NO3-, dan gas nitrogen N2. Proses siklus nitrogen ini mengubah nitrogen dari suatu bentuk kimia lain. Banyak proses yang dilakukan oleh mikroba baik untuk menghasilkan energi atau menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Nah, diagram di samping ini menunjukkan bagaimana proses-proses cocok bersama untuk membentuk siklus nitrogen. Baik, selanjutnya ialah siklus utama dari nitrogen. Yang pertama ialah fiksasi nitrogen. Proses reduksi N2 menjadi NH4+ ini dinamakan penambatan nitrogen.
Proses ini dilakukan oleh mikroorganisme prokariot. Penambatan N2 yang penting mencakup bakteri tanah yang hidup bebas di permukaan tanah atau di dalam air. Sianobakteri yang bersimbiosis dengan fungi pada lumut atau dengan pakis, lumut dan juga lumut hati, kemudian bakteri mikroba lain yang berasosiasi secara simbiotik dengan akar. Aktivitas akar tumbuhan baik melalui pengeluaran nitrogen dari bilik akar dan bahkan seluruh tumbuhan oleh mikroba. Pada tumbuhan yang tidak mempunyai akar akan menyerap nitrogen dalam bentuk NO3 karena NH4+-nya akan dioksidasi menjadi NO3- oleh bakteri nitrifikasi. Nah, selanjutnya ialah tahapan pembentukan bintil akar, yang mana si bakteri akan menginfeksi bulu akar, kemudian enzim dari bakteri akan merombak dinding sel sehingga bakteri dapat masuk ke bulu akar dan membentuk struktur lir benang yang disebut dengan benang infeksi yang terdiri dari membran plasma lurus dan memanjang dari sel yang terserang. Kemudian si bakteri akan membelah dengan cepat di dalam benang yang menjalar masuk dan menembus sel korteks. Pada sel korteks sebelah dalam, bakteri ini akan dilepas ke sitoplasma dan merangsang sel, khususnya ini sel tetraploid, untuk membelah yang menyebabkan proliferasi jaringan membentuk bintil akar dewasa. Baik, selanjutnya ialah reaksi penambatan nitrogen secara keseluruhan, yang mana ketika nitrogen atau Na2 ini ditambah dengan 8 elektrolit, kemudian ditambah dengan 16 magnesium ATP, kemudian ditambah 16 air atau H2O, akan menjadi atau akan menghasilkan 2NH3 atau gas anomia, kemudian ditambah dengan H2 atau hidrogen, kemudian ditambah dengan 16 magnesium, kemudian juga ditambah 16 ikatan pi dan 8H. Enzim yang diperlukan adalah enzim nitrogenase. Nah, mikroorganisme yang melakukan fiksasi nitrogen antara lainnya ialah Cyanobacteria, kemudian ada Azotobacteria syae, kemudian ada Rhizobia, kemudian ada Clostridium dan Frankia. Selain itu, gangga hijau biru juga dapat memfiksasi nitrogen. Beberapa tanaman yang lebih tinggi dan beberapa hewan atau hewan itu ialah rayap telah membentuk asosiasi atau simbiosis dengan diazotrof. Selain itu dilakukan oleh mikroorganisme. Fiksasi nitrogen juga terjadi pada proses non-biologis, contohnya sembaran petir. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ia Maulana. Untuk itu dipersilakan. Fiksasi nitrogen sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada fiksasi secara biologis dan industri fiksasi nitrogen. Yang pertama ada fiksasi biologis. Beberapa bakteri simbiotik yaitu sering dikaitkan dengan tanaman polongan, dan beberapa bakteri yang hidup bebas dapat memperbaiki nitrogen sebagai nitrogen organik. Sebuah contoh dari bakteri pengikat nitrogen adalah bakteri Rhizobium mutualistic yang hidup dalam nodul akar kacang-kacangan. Sedangkan yang kedua ada industri fiksasi nitrogen. Di bawah tekanan besar pada suhu 600 Celcius dan dengan penggunaan katalis besi, nitrogen atmosfer dan hidrogen biasanya berasal dari gas alam ataupun minyak bumi dapat dikombinasikan untuk membentuk amonia atau NH3. Selanjutnya ada faktor yang dapat meningkatkan penambatan nitrogen. Terdapat dua faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan dan yang kedua ada faktor genetik. Adapun yang pertama faktor lingkungan mencakup kelembapan yang cukup, suhu hangat, sinar matahari yang terang, konsentrasi CO2 atau karbon dioksida yang tinggi. Sedangkan yang kedua yaitu faktor genetik, mencakup proses pengenalan yang dikendalikan secara genetis antara spesies bakteri dan spesies atau varietasi tumbuhan kacangan, dan kemampuan nitrogenase dari semua organisme untuk mereduksi hidrogen, dan persaingan dengan nitrogen serta tahap pertumbuhan pada dasarnya jumlah terbesar yang ditambah oleh tumbuhan asli tahunan
dan tumbuhan kacangan. Pada pertumbuhan adalah saat perkembangan reproduksinya. Selanjutnya yang kedua dalam siklus utama nitrogen atau proses-proses dalam siklus nitrogen adalah asimilasi. Asimilasi sendiri merupakan penyerapan dan penggabungan dengan unsur lain membentuk zat baru dengan sifat baru. Senyawa nitrat atau NO3 diserap oleh tumbuhan mengalami proses asimilasi menjadi bahan penyusun organ pada tumbuhan. Tanaman sendiri mendapatkan nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar, baik dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Tanaman dapat menyerap ion nitrat atau amonium dari tanah melalui rambut akarnya. Jika nitrat diserap, pertama-tama direduksi menjadi ion nitrit dan kemudian ion amonium untuk dimasukkan ke dalam asam amino, asam nukleat, dan klorofil pada tumbuhan. Pada tanaman yang memiliki hubungan mutualisme dengan rhizobia, nitrogen dapat berasimilasi dalam bentuk ion amonium langsung dari nodul. Hewan, jamur, dan organisme heterotrof lain mendapatkan nitrogen sebagai asam amino, nukleotida, dan molekul organik kecil. Selanjutnya yang nomor 3 dari siklus utama nitrogen atau proses-proses dalam siklus nitrogen yaitu amonifikasi. Proses reduksi nitrat adalah pengubahan nitrit menjadi NH4 atau amonium. Nitrit yang ada di sitosol diangkut ke dalam kloroflas di daun atau ke dalam proplastid di akar. Tahapan reduksi nitrit menjadi amonium adalah sebagai berikut. Di daun, reduksi NO2 atau nitrogen dioksida menjadi NH4 atau amonium memerlukan 6 elektron yang diambil dari H2O atau gas hidrogen pada sistem pengangkutan elektron non-siklik. Pada kloroflas, selama pengangkutan elektron ini, cahaya mendorong pengangkutan elektron dari H2O atau gas hidrogen ke ferrocin. Adapun reaksinya yaitu sebagai berikut. 3H2O ditambah 6Fd atau ferrocin ditambah dengan cahaya akan menjadi 1,5 O2 ditambah dengan 6 hidrogen ditambah dengan 6 Fd atau ferrocin. Kemudian ferrodoksin tereduksi memberikan 6 elektron yang digunakan untuk mereduksi NO2 menjadi NH4+. Adapun reaksinya yaitu NO2 ditambah 6 Fd atau ferrocin ditambah dengan 8 hidrogen. NH4 ditambah dengan 6 ferrocin ditambah dengan H2O. Sehingga keseluruhan proses reduksi nitrit menjadi amonia adalah sebagai berikut. NO2 ditambah dengan 3H2O ditambah dengan 2H kemudian ditambah dengan cahaya. NH ditambah dengan 1,5 O2, oksigen ditambah dengan 2H2O. Selanjutnya yang nomor 4 dalam siklus utama nitrogen atau proses-proses dalam siklus nitrogen adalah nitrifikasi. Konversi amonium menjadi nitrat dilakukan terutama oleh bakteri yang hidup di dalam tanah dan bakteri nitrifikasi lainnya. Tahap utama nitrifikasi yaitu bakteri nitrifikasi seperti spesies Nitrosomonas mengoksidasi amonium atau NH4 dan mengubah amonia menjadi nitrit atau NO2. Spesies bakteri lainnya seperti Microbacteria bertanggung jawab untuk oksidasi nitrit menjadi dari nitrat NO3. Proses konversi nitrit menjadi nitrat sangat penting
karena nitrit merupakan racun bagi kehidupan tanaman. Adapun proses dari nitrifikasi dapat ditulis dengan reaksi sebagai berikut. Yang pertama, NH3 ditambah dengan CO2 ditambah 1,5 O2 ditambah dengan nitrosomonas akan menjadi NO2 ditambah dengan H2O. Yang kedua, NO2 ditambah CO2 ditambah dengan 0,5 O2 ditambah dengan nitrobakter akan menjadi NO. Dan yang ketiga, NH3 ditambah O2 akan menjadi NO2 ditambah dengan 3H hidrogen ditambah 2C4, NO2 ditambah dengan H2O, NO2 ditambah dengan 2H plus ditambah dengan 2E. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Alifia Hairunisa, dipersilahkan. Kemudian yang kelima ada denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen atau N2. Untuk menyelesaikan siklus nitrogen ini, proses ini dilakukan oleh spesies bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium dalam kondisi anaerobik. Denitrifikasi ini umumnya berlangsung melalui beberapa kombinasi dari bentuk peralihan sebagai berikut, yaitu ada NO3 atau nitrat, kemudian menghasilkan NO2, kemudian menjadi NO atau natrium monoksida ditambah N2O atau nitrogen oksida, kemudian menjadi N2 atau gas nitrogen. Proses denitrifikasi lengkap dapat dinyatakan sebagai reaksi redoks, yaitu 2NO3 atau nitrat ditambah 10 elektron ditambah 12 NH2 atau urea ditambah 6 H2O atau air. Kemudian yang keenam ada oksidasi amonia anaerobik. Nitrit dan amonium dikonversi langsung ke elemen atau N2 gas nitrogen. Proses ini membentuk sebagian besar dari konferensi nitrogen unsur di laut. Reduksi dalam kondisi anoksik juga dapat terjadi melalui proses yang disebut dengan oksidasi amonia anaerobik. NH4 plus atau amonium ditambah NO2 min atau nitrogen dioksida, kemudian menjadi N2 atau nitrogen ditambah 2H2O atau air. Tumbuhan membutuhkan nitrogen dalam jumlah yang banyak karena merupakan penyusun utama komponen sel tumbuhan, yaitu asam amino. Tumbuhan yang sedang dalam pertumbuhan hanya mengandung sedikit nitrat atau amonia. Tanaman mengabsorpsi nitrogen dalam bentuk nitrat atau NO3, walaupun ternyata amonium atau NH4 dapat juga langsung diabsorpsi tanaman. Efisien relatif absorpsi amonium dan nitrat dipengaruhi oleh pH atau keasaman tanah atau mungkin sistem pengambilan hara yang berbeda. Tanaman memerlukan suplai nitrogen pada semua tingkat pertumbuhan, terutama pada awal pertumbuhan. Tumbuhan menyerap unsur nitrogen dalam membentuk ion nobelium dan NH4 atau amonium. Peran unsur nitrogen sebagai unsur utama adalah meningkatkan produksi dan kualitasnya. Untuk pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan tunas, daun, batang, pertumbuhan vegetatif berarti mempengaruhi produktivitas. Kemudian bab selanjutnya yaitu ada asimilasi sulfat. Sulfur adalah nutrisi utama bagi semua organisme atau komponen asam amino yang dibutuhkan untuk sintesis protein. Beberapa organisme dapat memperoleh sulfur melalui asimilasi reduksi sulfat. Sebagian lagi memproduksi sulfur melalui reduksi senyawa sulfur seperti H atau hidrogen. Tanaman mengandung berbagai macam senyawa sulfur organik yang memainkan peran penting dalam fisiologi.
dan perlindungan terhadap stres lingkungan dan hama. Senyawa sulfur juga sangat penting untuk kualitas makanan dan untuk produksi nabati. Sulfur merupakan salah satu dari 6 unsur hara makro yang diperlukan oleh tanaman dan ditemukan dalam bentuk asam amino, CS, dan MET dalam berbagai metabolit. Kemudian ada aliran materi pada siklus sulfur. Siklus sulfur merupakan contoh aliran materi tipe sedimenter. Aliran materi pada siklus sulfur dimulai dari pembentukan sulfur pada kerak bumi dan atmosfer hingga membentuk melalui proses makan dan dimakan tumbuhan unsur sulfur dalam bentuk sulfat atau SO4. Kemudian dilanjutkan aliran materi berkaitan erat dengan aliran energi. Kemudian aliran materi juga terjadi di dalam sel makhluk hidup dan aktivitas manusia dapat mempengaruhi aliran materi tersebut. Dalam daur belerang, mikroorganisme yang bertanggung jawab dalam setiap transformasinya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama H2S atau asam nitrat, kemudian menjadi S atau belerang, kemudian menjadi SO4 atau sulfat. Bakteri sulfur berwarna hijau dan ungu. Kemudian dilanjutkan ada SO4 yaitu sulfat menjadi H2S atau hidrogen sulfida. Reduksi sulfat anaerobik bakteri Desulfobrio. Kemudian yang ketiga H2S asam nitrat kemudian menjadi SO4 yaitu sulfat, yaitu pengoksidasi sulfida aerobik, yaitu contohnya pada bakteri Thiobacilli. Kemudian yang terakhir ada S organik yaitu belerang, kemudian menjadi SO4 yaitu sulfat, H2S yaitu hidrogen sulfida. Nah, pada masing-masing mikroorganisme heterotrofik, aerobik, dan anaerobik. Selanjutnya yaitu ada peranan nitrogen dan sulfur. Yang pertama ada peranan nitrogen. Pada peranan nitrogen ini yaitu ada peranan nitrogen terhadap tumbuhan, peranan nitrogen dalam tanaman, peranan nitrogen dalam tanah. Peranan nitrogen terhadap tumbuhan tanaman diantaranya adalah memacu pertumbuhan tanaman secara umum, terutama pada fase vegetatif. Peranan dalam pembentukan klorofil dan merangsang perkembangbiakan mikroorganisme. Nah, kemudian yaitu ada peranan nitrogen dalam tanaman, yaitu mensintesiskan karbohidrat menjadi protein dan protoplasma, atau melalui mekanisme respirasi yang berperan dalam pembentukan jaringan vegetatif. Selanjutnya yaitu ada peranan nitrogen dalam tanah, yaitu nitrogen diserap tanaman dalam bentuk nitrat atau NO3 dan amonium atau NH4. Akan tetapi nitrat akan segera tereduksi menjadi amonium melalui enzim yang mengandung molybdenum. Selanjutnya yaitu ada peranan sulfur. Nah, pada peranan sulfur ini merupakan bagian penting dari ferredoksin, suatu kompleks Fe dan S atau belerang yang terdapat dalam kloroflas dan terlibat dalam reaksi oksidoreduksi dengan transfer elektron serta dalam reduksi nitrat dalam proses fotosintesis. Sulfur terdapat dalam senyawa-senyawa yang mudah menguap yang menyebabkan adanya rasa dan bau pada rumput-rumputan dan bawang-bawangan. Selanjutnya yaitu ada defisiensi unsur nitrogen dan belerang atau sulfur. Kekurangan unsur hara nitrogen dapat terjadinya yaitu warna daun menjadi hijau kekuningan mulai dari ujung daun menjalar ke tulang daun, selanjutnya berubah menjadi kuning lengkap sehingga seluruh tanaman berwarna pucat, kekuning-kuningan, jaringan daun mati, dan inilah yang menyebabkan daun selanjutnya menjadi kering dan berwarna merah kecoklatan.
pertumbuhan tanaman lambat dan kerdil, perkembangan buah tidak sempurna, atau tidak baik seringkali masak sebelum waktunya. Kemudian dapat menimbulkan daun penuh dengan serat. Hal ini dikarenakannya penebalnya membran sel daun, sedangkan selnya sendiri berukuran kecil-kecil. Dalam keadaan kekurangan yang parah, daun menjadi kering dimulai dari bagian bawah terus ke bagian atas. Kekurangan unsur hara belerang dapat terjadinya yaitu daun-daun muda mengalami klorosis atau berubah menjadi kuning, tanaman tumbuh terlambat, kerdil, berbatang pendek dan kurus, batang tanaman berserat, berkayu, dan berdiameter kecil. Kemudian pada tanaman tebu yang menyebabkan rendemen gula rendah, jumlah anakan terbatas.